Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nur Arif Nurudin. And today we are going to learn about simple present tense. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Simple present tense itu dibagi menjadi dua bentuk. Ada yang dalam bentuk kalimat nominal dan juga ada dalam bentuk kalimat verbal. Oke. Kita akan bahas tentang kalimat verbal pada kesempatan kali ini. Jadi kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki predikat. Sekali lagi, kalimat yang memiliki predikat berupa kata kerja atau verb. Kata kerja atau verb ya disebut dalam bahasa Inggrisnya. Contohnya adalah go, kemudian open, etc. dan yang lainnya. Kemudian kalimat verbal dalam simple present tense itu juga biasanya digunakan untuk menyatakan sebuah kebiasaan. Sekali lagi, sebuah kebiasaan. Contoh kalimatnya adalah Paijo makan 3 kali sehari. Nah, yang kita harus pakai warna biru adalah kata kerjanya yang akan kita fokus pembahasannya di situ. Kemudian yang kedua bisa juga digunakan untuk menyatakan sebuah fakta. Contohnya adalah matahari terbit dari timur. Sama ya, kita harus menggunakan warna biru kata kerjanya. Kemudian simple present tense dalam bentuk kalimat verbal itu sangat identik dengan penambahan huruf S atau IS. Sekali lagi S atau IS di belakang kata kerja. Dengan catatan tergantung dari subjek kalimat tersebut. Sekali lagi tergantung dari subjek kalimat. Oke, langsung saja ya masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Perhatikan contoh kalimat verbal berikut ini. Kemudian temukan kesalahan di antara keduanya menggunakan bagan hotspot 1. Nah, di sini kita sudah punya hotspot 1, kita punya S atau IS, kita punya subjek, kita punya do atau does. Perhatikan subjeknya. Ketika subjeknya itu they, kemudian we, kemudian you, dan I, maka itu ada tanda silang ya di sampingnya menandakan bahwasanya kita tidak dibolehkan menambahkan huruf S atau IS setelah kata kerja. Sedangkan ketika subjeknya itu he, she, dan it, itu ada checklist, artinya kita harus menambahkan huruf S atau IS di akhir kata kerja setelah subjek tersebut. Kemudian tambahan juga ketika subjeknya they, we, you, dan I, maka penggunaan do atau does yang digunakan adalah do. Sedangkan he, she, dan it yang kita gunakan adalah does. Nah, itu penjelasannya nanti ketika masuk kalimat negatif. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang tadi ya, pada contoh kalimat verbal. Yang pertama adalah I go to the market every morning. Sini subjeknya adalah I, kemudian kata kerjanya adalah go. Betul atau salah? Correct. Betul. Kenapa? Karena I itu tidak ditambahkan S atau IS di belakang kata kerjanya. Yang kedua adalah di sini kita punya he, kemudian yang kedua kata kerjanya adalah go. Betul atau salah? Ya, salah. Kenapa? Karena ketika subjeknya itu he, maka kata kerja yang muncul setelah subjek he hukumnya wajib ditambahkan S atau IS. Jadi yang betul adalah menggunakan goes. He goes to the market every morning. Oke. Kurang lebih sudah paham ya secara garis besarnya. Nah, untuk pengaplikasian dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya, here we go. Di sini kita sudah punya subjek ada they, we, you, I. Kemudian kita sudah punya subjek he, she, dan it. Di sini kita highlight menggunakan warna merah ya. Ada mereka, kami, kamu, saya, dia laki-laki, kemudian dia perempuan, benda ini itu. Kemudian kata kerjanya nih kita highlight menggunakan warna biru. Semuanya menggunakan warna biru, bekerja semuanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengaplikasian dalam kalimat positif. Rumusnya subject plus verb 1 ada tambahan S atau IS plus complement. Sekali lagi ya, verb 1 ditambah S atau IS. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. They work every day. Di sini kita highlight lagi sekali lagi yang warna merah itu subjeknya ada they, we, you, dan I. Kemudian kata kerjanya apa? Work. Semuanya tanpa ada tambahan S atau IS di belakangnya. Kenapa? Karena they, we, you, I tidak suka S. Sedangkan yang kelompok yang kedua nih yang di bawahnya ada he, ada she, dan it. Perhatikan coba. Kata kerjanya ada works, she works, it works, semuanya ditambahkan S di belakang kata kerjanya. Kenapa? Karena ketika subjeknya he, she, dan it maka harus ditambahkan S atau IS di belakang kata kerja. Oke, sekarang kita masuk ke kalimat yang kedua ya, kalimat negatif. Coba perhatikan sini sudah ada rumusnya subject plus do atau does. Kemudian ditambahkan lagi not dan juga ditambahkan verb 1 tanpa penambahan S atau IS. Sekali lagi hanya verb 1 plus complement.
Coba lihat contohnya di sini kita punya subjek they, we, you, I. Kemudian, nah sudah ada do not, dan do not work. Kenapa kok pakainya do not? Karena di hotspot bagian satu itu they, we, you, I pakainya do. Sedangkan di bagian yang keduanya he does not. Semuanya menggunakan does. Dan perhatikan di sini kata kerjanya semuanya tanpa menambahkan s atau is karena sudah masuk dalam bentuk kalimat negatif. Oke, yang terakhir adalah kalimat tanya. Nah, kalau kalimat tanya, do atau does-nya itu berposisi sebelum subjek dan verb yang digunakan tetap ya verb 1 tanpa penambahan huruf s atau is setelah kata kerjanya. Contohnya di sini ada do they, do we, kemudian do you. Nah, yang bagian bawahnya itu atau yang grup keduanya does he, does she, does it. Dan perhatikan lagi di situ kata kerjanya semuanya menggunakan kata kerja bentuk pertama work, dan work. Sekali lagi tanpa tambahan s atau is. Oke, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya, sangat jelas sekali. Nah, sekarang kita perhatikan ada catatan di situ. Nah, ketika subjek, sekali lagi ya, ketika subjek merujuk pada jumlah benda yang banyak atau plural, maka verb yang mengikuti tidak ditambahkan s atau is. Sekali lagi, tidak ditambahkan s atau is. Namun, sebaliknya, jika subjek merujuk pada benda yang jumlahnya hanya satu atau singular, maka verb yang mengikuti kata kerjanya itu ditambahkan s atau is. Jadi tergantung subjeknya ya. Kalau plural tidak ditambahkan s atau is, kalau singular tidak ditambahkan. Contohnya, students. Nah, ada s-nya. Perhatikan kata kerjanya tidak ada tambahan s atau is-nya kan? Paham ya? Kemudian yang keduanya adalah this shop. Hanya satu, this shop. Toko ini satu. Nah, lihat kata kerjanya ditambahkan s di belakang kata kerjanya. Ya. Oke. This shop opens every Sunday morning. Nah, ini pembahasan yang awalnya. Kemudian pasti kalian muncul pertanyaan, ada nggak sih untuk menentukan menambahkan s atau is di belakang kata kerja dalam bentuk simple present tense? Nah, ini kita mau bahas hari ini ya, sekaligus langsung. Rumus mudah menentukan penambahan s atau is setelah verb dalam simple present tense. Oke, kita langsung. Simple present tense itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi identik dengan penambahan s atau is di belakang kata kerja dengan catatan tergantung dari subjek kalimatnya. Saya simplify di sini, kita punya he, kita punya she, dan kita punya it. Dan semua kata kerja yang berposisi setelah subjek tersebut hukumnya wajib ditambahkan huruf s atau is. Nah, pertanyaan yang muncul, kata kerja atau verb seperti apa sih yang ditambahkan s? Kemudian kata kerja atau verb seperti apa sih yang harus ditambahkan dengan is? Oke. Sekarang tipsnya. Tips yang pertama, ketika sebuah kata kerja diakhiri oleh huruf s, double s atau ss, kemudian sh, ch, o, dan x, maka kata kerja tersebut hukumnya wajib ditambahkan is di akhirnya. Oke, seperti apa sih contohnya ya? Kita sudah punya bagan di sini. Ya, ini yang s, kemudian di bawahnya double s atau ss. Tapi kita bahas yang verbnya dulu saja ya. Yang s nih, focus. Nah, diakhiri oleh huruf apa? S. Subjeknya di sini kita punya Paijo. Paijo kata gantinya apa? He. Nah, oke, bagus. He, dia laki-laki, itu hukumnya wajib ditambahkan s atau is di belakang kata kerjanya. Nah, karena kata kerjanya ini fokus diakhiri oleh huruf s, maka kita tambahkan is langsung di belakangnya. Kenapa? Karena kata kerja fokus ini diakhiri oleh huruf s. Paham ya? Nggak mungkin dong fokus tambah langsung s-nya saja. Nanti kan fokus. Nah, itu kan aneh ya. Jadi ditambahkan is di akhirnya. Atau di setelah kata kerja fokus itu. Oke, langsung yang kedua. Double s atau ss. Kita punya kata miss. Perhatikan contohnya. Paijo misses his mother. Nah, kemudian yang ketiga, sh, wash. Kalimatnya Paijo washes. Kenapa? Karena diakhiri huruf sh, jadi ditambahkan is di belakang kata kerjanya. Kemudian selanjutnya adalah ch, watch. Paijo watches
Jadi karena di akhir huruf CH maka langsung ditambahkan IS. Lanjut, yang ini paling gampang, yang O, go. Paijo goes to the school 5 times in a week. Jadi ditambahkan IS. Yang terakhir adalah X. X ini kata kerjanya fix. Jadi ditambahkan IS, fixes my car in his garage. Sangat mudah sekali bukan ya? Oke, kita langsung coba nih latihan ya. Which one is correct? Kira-kira di antara kedua kalimat ini mana yang betul? Kita punya Piaggio push this door. Kita punya Piaggio sebagai subjeknya, kemudian this door sebagai komplement, dan push sebagai kata kerjanya. Nah, kira-kira diakhiri huruf apa? SH. Betul nggak nih kalimat ini? Salah. Iya, bagus sekali karena jawabannya harusnya adalah Piaggio pushes this door. Kenapa? Karena Piaggio itu kata gantinya adalah he, dan he itu hukumnya wajib ditambahkan s atau is di belakang kata kerja, dan kebetulan kata kerjanya di adalah huruf sh, di mana diwajibkan ditambahkan is di belakang kata kerjanya. Sudah paham ya? Nah, sekarang ini tambahan atau catatannya ya. Ketika sebuah kata kerja itu diakhiri oleh huruf y, maka akan ada dua bentuk perubahan dari kata kerja tersebut. Yang pertama adalah langsung ditambahkan s di akhir kata kerja ketika kata kerjanya itu berpola vokal konsonan, tapi dibacanya dari belakang ya, konsonan vokal. Kita lihat kata kerjanya play. Nah, y itu konsonan, a nya itu vokal, maka jadinya bukan plays tapi plays, langsung ditambahkan s di belakang kata kerjanya. Contoh kalimatnya adalah he plays football every Sunday morning. Jelas ya? Sangat jelas sekali, karena tidak mungkin sekali lagi plays ditambahkan is di belakangnya, plays. Nah, ini salah. Kemudian yang kedua adalah ketika sebuah kata kerja itu diakhiri oleh huruf y, itu berubah, jadi y nya berubah jadi huruf i, kemudian ditambahkan huruf is di belakangnya ketika kata kerjanya itu mempunyai pola konsonan. Sekali lagi dibacanya atau cara membaca dari belakang ya, konsonan. Contoh kata kerjanya adalah cry, y-nya kan konsonan, kemudian s-nya juga konsonan. Jadi berubah, y-nya ini berubah dulu jadi huruf i, kemudian baru kita tambahkan is atau es. Contoh kalimatnya adalah he cries because of you. Nah, itu contoh perubahan atau kata kerja yang ditambahkan is di belakangnya ketika berposisi sebagai simple present tense. Oke, dan semuanya itu bergantung pada subjeknya. Sekali lagi bergantung pada subjek. Oke, contoh latihan lah kita ya. Kita punya dua kalimat sama-sama he subjeknya, tapi kata kerjanya ada buys, ada buys. Nah, kira-kira yang mana nih? Ya, yang kita gunakan adalah yang kedua. Kenapa? Karena buys itu formatnya itu adalah konsonan dan vokal. Maka yang pertama itu salah, bukan buyes atau buys, tapi yang betul adalah buys, langsung ditambahkan s di belakangnya. Oke, that's all for the day. Oh iya, selain yang ini, selain yang huruf s, sh, ch, o, dan x dan y, langsung ditambahkan huruf s ya di belakang kata kerjanya. Semoga bisa bermanfaat. See you on other occasion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.